Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga kita selalu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada semuanya, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, setiap orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan dia dapat memetakan dan melihat yang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Hal penting yang saya maksud adalah cara pandang terhadap sesuatu, yakni pandangan hidup atau pandangan alam Islam. Biasa kita mengenalnya dengan Islamic worldview. Islamic worldview adalah pemahaman seorang muslim terhadap konsep pokok dalam Islam. Pemahaman setiap manusia akan mempengaruhi perilakunya, cara pandang, sikap, dan perilaku seorang manusia ditentukan bagaimana ia memahami suatu objek yang diinderainya. Seorang muslim yang memiliki pandangan hidup Islam atau Islamic worldview akan berbeda dengan seorang yang tidak memiliki Islamic worldview dalam memandang sesuatu. Seorang muslim, kita mengambil contoh misalnya seorang muslim yang memiliki cara pandang Islam atau Islamic worldview akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki Islamic worldview dalam melihat atau dalam memandang seekor babi misalnya. Betapapun indah dan lezatnya masakan yang berasal dari babi, tetapi seorang muslim yang memiliki Islamic worldview akan memahaminya, akan meyakininya bahwa itu adalah barang haram yang harus dijauhi. Walaupun seorang muslim lainnya yang tidak memiliki Islamic worldview, dia mengatakan bahwa itu adalah makanan yang lezat, enak, dan dapat membawa kenikmatan. Tetapi seorang muslim yang memiliki Islamic worldview akan meyakininya di dalam hatinya dan akan menghindarkan dirinya dari makanan haram tersebut. Seorang muslimah yang memiliki pandangan hidup Islam akan merasa tenang dan bahagia ketika dia melakukan pekerjaan rumah tangganya, karena dia merasa yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda halnya dengan seorang wanita yang berpemahaman selain Islamic worldview, misalnya seorang wanita yang berpemahaman kesetaraan gender. Ketika dia menyiapkan minuman atau makanan kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, dia akan mengatakan bahwa kenapa saya yang menyiapkan padahal dia juga bisa melakukannya. Kenapa harus saya yang mengerjakannya padahal dia juga bisa mengerjakannya sendiri. Seorang wanita yang berpemahaman kesetaraan gender akan mengatakan bahwa kenapa yang berdiri di saf paling terdepan pada saat sholat adalah laki-laki. Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan tidak bisa menempati saf laki-laki?
Seorang wanita yang berpemahaman kesetaraan gender akan mengatakan bahwa kenapa hanya laki-laki yang bisa menikahkan dirinya sendiri? Kenapa perempuan harus diwakili oleh walinya? Seorang perempuan yang berpemahaman kesetaraan gender, dia akan mengatakan bahwa tidak boleh hanya laki-laki yang bisa menjadi khotib Jumat, tetapi perempuan juga harus bisa menjadi khotib Jumat. Seorang perempuan yang berpemahaman kesetaraan gender, dia akan berpandangan bahwa kenapa laki-laki tidak memiliki masa iddah setelah bercerai? Kenapa hanya wanita saja yang memiliki masa iddah setelah bercerai? Inilah cara pandang yang dipengaruhi oleh cara pandang barat atau Western worldview. Seorang muslim yang memiliki cara pandang islami dan yakin akan kehidupan akhirat, dia akan tenang setiap kali mendapati perkara-perkara yang berupa ujian yang datang dari Tuhannya atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan mungkin menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memiliki Islamic worldview, maka dia akan menyalahkan orang lain, bahkan dia akan menyalahkan Tuhannya. Seorang laki-laki yang memiliki perspektif akhirat, dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, sekalipun dia diberikan kekuasaan untuk menjadi pemimpin rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia akan menempatkan kekuasaan itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang memiliki Islamic worldview akan yakin bahwa hanya Islamlah agama yang diterima oleh Allah SWT. Sebab hanya Islamlah agama yang mengajarkan tentang kalimatun sawa, kalimat tauhid. Dia yakini bahwa Islam adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya yang diajarkan atau yang dibawa oleh para nabi pendahulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang memiliki Islamic worldview, dia akan berpandangan bahwa Islam adalah agama yang telah mengajarkan tentang tata cara beribadah yang baik dan benar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan oleh manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan tentang agama ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang memiliki cara pandang Islami, dia yakin bahwa dia akan bisa mengenal Allah dengan sebaik-baik mengenal, kecuali melalui apa yang dijelaskan oleh manusia pilihan Rasulullah SAW, dan kecuali dia mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perspektif Islamic worldview, tidak dapat diterima cara pandang kaum atau orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama salah, semua agama sama. Islamic worldview tidak menerima cara pandang orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, karena agama-agama yang lain tidak bersesuaian dengan apa yang telah diajarkan oleh yang maha menurunkan agama, yang maha memiliki agama ini. Karena itu kita melihat cara pandang kaum pluralis agama terhadap agama-agama tidak berdiri atau tidak berdasarkan pada atas satu agama saja, tetapi mereka netral dari agama-agama yang ada dan membenarkan semua agama yang ada. Padahal agama telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita membutuhkan Islamic worldview untuk bisa memahami ini dengan baik. Islamic worldview bukanlah ajaran agama yang baru. Sebab Islamic worldview, sebab Islam adalah agama yang sudah sempurna. Islam adalah agama yang sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-yawma akmaltu lakum dinakum.
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Islam ini telah sempurna, telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu lagi ditambah-tambah. Adapun Islamic worldview adalah upaya untuk mengantar umat Islam untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar. Adalah upaya untuk menjadi sarana dan fasilitas agar supaya umat Islam memiliki cara pandang yang benar terhadap agamanya. Karena saat ini saudara-saudara sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang ada dominasi pemikiran bagi seluruh umat manusia termasuk umat Islam, yaitu pemikiran-pemikiran yang datang dari luar Islam, yaitu Western worldview atau cara pandang Barat. Maka konsep Islamic worldview hadir atau dirumuskan agar supaya Muslim tidak terjebak atau terperosok dalam pemikiran-pemikiran yang merusak keimanannya, agar supaya orang-orang Islam tidak terjebak pada cara pandang atau cara berpikir yang bisa membatalkan keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau kita kaji lebih mendalam dalam kitab Sulamut Taufik misalnya, diajarkan di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, orang bisa terpengaruh dengan cara pandang di luar Islam sehingga membatalkan keislamannya, atau yang disebut dengan riddah, disebut dengan murtad. Dia meragukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dia meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meragukan Al-Qur'an, dia ragu terhadap akhirat, dia ragu terhadap pahala, dosa dan seterusnya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Karena itu seorang ulama dari India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tantangan pemikiran-pemikiran yang datang dari Barat. Sebab tantangan ini sudah menyangkut aspek yang sangat mendasar dalam pandangan Islam, yaitu masalah keimanan dan masalah kemurtadan. Menurut An-Nadwi, gelombang modernisme peradaban Barat hadir dan datang ke dunia Islam merupakan ancaman terbesar dalam bidang pemikiran dan keimanan. Beliau mengatakan bahwa di saat sekarang ini, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurtadan yang menyelimuti bayang-bayang kaum muslimin dari ujung ke ujung, dan inilah kemurtadan yang telah melanda kaum muslimin timur pada saat dominasi politik Barat, dan ini telah menimbulkan tantangan yang paling serius terhadap umat Islam. Dalam pandangan Islam, soal riddah, murtad, batalnya keimanan bukanlah pandangan yang sederhana, bukan pandangan yang sepele, tetapi dia adalah pandangan yang sangat serius karena menghilangkan eksistensi keberislaman seorang hamba. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, mayartada minkum an dinihi, ya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya, naudzubillah min dzalik, di dunia dan di akhirat. Karena itu saat ini, di era globalisasi ini, harusnya kaum muslimin sadar bahwa setiap saat keimanan mereka sedang dalam kondisi diperangi habis-habisan oleh nilai-nilai sekuler, oleh nilai-nilai liberal yang pada akhirnya kemudian mengikis dan menghancurkan pemikiran keislaman, menghancurkan cara pandang keislaman, menghancurkan nilai-nilai keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Globalisasi harus dipahami bahwa dia datang bukan hanya sekedar untuk melakukan praktek eksploitasi ekonomi, praktek eksploitasi pemiskinan, tetapi juga dia datang secara serius untuk merusak dan mengikis nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Idris dalam catatannya, mengatakan bahwa globalization poses
a serious threat to Muslims. It not only bring about economic exploitation and impoverishment, but also serious a reason of Islamic belief, value, culture, and tradition. Dia mengatakan bahwa globalisasi bukan hanya datang mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan pemiskinan, tetapi juga dia datang mengikis nilai-nilai keyakinan keberagamaan, budaya dan tradisi Islam, sehingga dia bisa menghancurkan nilai-nilai keislaman seseorang. Karena itu Islamic worldview ini sangat dibutuhkan. Islamic worldview ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bisa memetakan mana persoalan-persoalan yang harus diterima, yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan, dan mana persoalan-persoalan yang harus ditolak. Mana cara pandang yang mengantarkan kepada kita untuk semakin meninggikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana cara pandang yang bisa mengikis dan menghancurkan nilai-nilai tauhid kita, bahkan bisa mengantarkan kita untuk keluar dan membatalkan keislaman kita. Nauzubillah. Karena itu ini penting untuk menjadi catatan, menjadi perhatian, menjadi aktualisasi dalam diri kaum muslimin bahwa dia harus memiliki Islamic worldview. Dia harus memiliki cara pandang Islami, cara pandang akhirat, cara pandang yang bernilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara pandang kafir, bukan cara pandang orang-orang barat yang datang merusak Islam. Semoga ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai modal dalam keberagamaan kita, dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Syukran wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan kita cukupkan pada kesempatan ini sebagai pengantar, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.